Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait mengatasi masalah normalitas dengan deteksi outlier Z-score di SPSS. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara mengatasi masalah uji normalitas dengan cara transform data. Nah, sebelum kita melakukan deteksi outlier menggunakan Z-score di SPSS, kita harus menguji normalitas terlebih dahulu untuk melihat apakah data kita normal ataupun tidak. Nah, ketentuan di sini yang saya pakai yaitu normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka data berdistribusi tidak normal ataupun data tidak normal. Nah, outlier adalah pengamatan yang memiliki simpangan yang cukup jauh dari rata-rata. Nah, di sini artinya kita harus melihat data yang terkena outlier ataupun data yang bermasalah. Nah, caranya ketika kita sudah melakukan transformasi ke Z-score, maka ketika ada data yang terkena outlier, maka data tersebut ataupun sampel tersebut harus dikeluarkan dari model ataupun dari data kita ya. Nah, kriteria penentuan outlier dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Nah, di sini menurut Basuki dan Yuliadi ya, tahun 2015 halaman 44, ini ada referensinya. Jika banyaknya sampel lebih kecil sama dengan 80, maka pengamatan dengan Z-score yaitu Z-score lebih besar 2,5 atau Z-score lebih kecil min 2,5 ataupun nilai Z-score harus berada di antara 2,5 sampai min 2,5. Artinya ketika ada data kita nanti yang nilai Z-score-nya di atas 2,5 dan di atas min 2,5 ataupun lebih kecil dari min 2,5, maka data tersebut harus dikeluarkan. Ketentuan yang kedua, jika sampelnya lebih besar 80, maka pengamatannya nilai Z-score harus berada di antara plus 3 sampai ini minus 3 ya. Berada antara 3 sampai 3. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya memiliki 3 variabel X ya. Ini saya buka Excel-nya dulu. Ini merupakan data real, data Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia periode 2018 sampai 2020. Ini periode, ini bulannya ya. Nah, ini bulan 1 sampai 12. Artinya ini jumlahnya. Coba kita lihat. Ternyata di sini ada 36 data dan masih di bawah 50, di bawah 80 yang tadi ya. Artinya nilai Z-score-nya harus berada di antara 2,5 sampai min 2,5. X1-nya pembiayaan murabahah, X2-nya pembiayaan musyarakah, dan variabel Y-nya pertumbuhan laba. Langsung ke SPSS. Kita harus melihat nilai Kolmogorov-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tutorial penginputan data dalam SPSS, teman-teman bisa melihat pada video-video saya sebelumnya ya. Ini kita conteng, continue, klik OK, kita hiraukan outputnya, analis, non-parametric test, sample Kolmogorov. Nah, kita masukkan yang unstandardized ini ke sisi kanan. Ini ya, sisi kanan. Ini tetap diconteng, kemudian kita klik OK. Nah, output ini yang harus kita lihat. Di sini dapat kita lihat nilai signifikannya 0,000. Nah, sesuai dengan ketentuan, jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05 artinya data tidak normal. Dan dapat disimpulkan data yang saya miliki di sini yaitu tidak normal. Lantas untuk mengatasinya kita bisa melakukan dengan Z-score. Kita klik analis.
deskriptif statistik. Kita pilih yang deskriptif. Kemudian kita masukkan variabel, semua variabelnya ya, baik variabel X maupun variabel Y-nya ke sisi kanan. Jangan lupa diconteng yang save ini. Kemudian kita klik OK. Kita hiraukan outputnya. Nah, ini adalah Z-score X1, X2, dan variabel Y-nya. Nah, dikarenakan sampelnya kurang dari 80, maka nilai yang kita pakai adalah nilai yang ini dia. Kita harus coba kita cek. Ada berapa data yang nilai Z-score-nya di atas ataupun lebih kecil min 2 ataupun di atas 2,5 ya. Ini sampel ke-10, ini dia. Sampel ke-12 juga. Kemudian sampel ke-26, sampel ke-27, dan yang terakhir sampel ke-32. Nah, biasanya dengan kita mengeluarkan nilai Z-score yang paling besar saja, itu sudah bisa untuk membuat data kita berdistribusi normal. Nah, akan tapi ketika kita sudah mengeluarkan yang paling besar dan data kita masih belum normal, maka kita harus mengeluarkan semua. Ini ya, nilai Z-score-nya 5,7. Berarti 5,7 itu lebih besar dari 2,5. Sedangkan ketentuannya harus berada di antara 2,5 sampai min 2,5. Maka harus kita ingat di sini, ini sampel ke 27. Ini kita keluarkan yang satu dulu ya, karena yang paling besar. Karena biasanya seperti saya bilang tadi, cukup dengan mengeluarkan nilai Z-score yang paling besar, itu akan membuat data kita normal. Sampel ke-27, coba kita cek. Sampel ke-27 itu berada pada tahun berapa? Nah, sampel ke-27 ini berada pada tahun 2020 bulan Maret. Kita tandai ya. Nah, kemudian kita kembali ke SPSS. Cukup kita klik kanan, kita hapus. Oke. Yang tadi data kita 36, sekarang data kita tinggal 35. Karena data di Maret 2020 sudah kita keluarkan karena datanya nilai Z-score-nya sangat tinggi ya. Langsung coba kita uji normalitas kembali. Non-parametric test. Nah, ini sudah ya, tetap. Kita klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, teman-teman, nilai signifikannya 0,835. Kalau yang sebelumnya coba kita cek yang di atas. Nah, ini dia yang sebelumnya 0,000, lebih kecil dari 0,05, berarti data kita tidak normal. Sesudah mengeluarkan sampel ke-27 yaitu Maret 2020, cukup satu kita keluarkan karena nilai Z-score-nya paling tinggi, sehingga membuat data kita menjadi normal, yaitu 0,835. Sesuai dengan ketentuan, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, di sini kan kelihatan ya, 0,835 lebih besar daripada 0,05. Nah, seperti inilah untuk mengatasi data yang tidak normal menggunakan deteksi outlier Z-score di SPSS. Nah, selain menggunakan deteksi outlier menggunakan Z-score, kita juga bisa mendeteksi outlier dengan box plot. Nah, untuk menggunakan box plot di SPSS akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.